Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Ramadhani Putri dengan NIM 2022 1037 0311 463. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari data yang telah saya ambil berupa data observasi dan data dari kuesioner untuk memenuhi tugas statistika dan probabilitas. Selanjutnya di sini saya menyajikan data observasi yang saya ambil dari hasil pengamatan saya selama 7 hari. Di sini saya menampilkan data pada awal pengambilan data hingga pada hari akhir pengambilan data. Di sini saya menggunakan 7 variabel, yaitu motor matic, motor manual, mobil pribadi, truk, pick up, minibus, dan sepeda. Di sini saya memvisualisasikan dengan menggunakan box plot. Sebelum itu saya akan memberi penjelasan mengenai box plot. Box plot merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi data atau skew-news, ukuran tendensi sentral, dan ukuran penyebaran atau keragaman data pengamatan. Pada box plot terdapat 5 ukuran statistik yang bisa kita baca dari box plot, yaitu nilai minimum atau nilai observasi terkecil, H1 atau kuartil terendah, H2 atau median atau nilai pertengahan, H3 atau kuartil tertinggi, dan nilai maksimum atau nilai observasi terendah. Selanjutnya di sini saya terdapat visualisasi data pada hari Kamis. Di sini saya menyamakan semua visualisasi pada jam sesi siang. Di sini terdapat nilai maksimumnya yaitu 100, H3-nya itu 85, medianya itu 79,5, H1-nya itu 64,25, dan minimumnya itu 11. Di sini yaitu motor manualnya itu maksimumnya itu 31, H3-nya itu 19,5, medianya itu 13, H1-nya itu 9, minimumnya itu 7. Selanjutnya pada mobil pribadi nilai maksimumnya itu 47, H3-nya 29,75, medianya 26,5, H1 18,25, dan minimumnya 4. Pada truk nilai maksimumnya itu 6, H3-nya 2, median 1, H1 0, minimum 0. Selanjutnya pada pick up nilai maksimumnya itu 7, H3-nya itu 3, medianya itu 1, H1-nya itu 0, dan minimumnya itu 0. Selanjutnya minibus maksimumnya itu 5, H3-nya itu 0, medianya 0, H1 0, minimumnya itu 0. Selanjutnya itu sepeda maksimumnya itu 7, H3-nya itu 0, medianya itu 0, H1 0, dan minimumnya itu 0. Selanjutnya pada data hari Jumat, yaitu pada motor matic, H3-nya itu 83,5, medianya itu 73, H1-nya itu 51, dan minimumnya itu 17. Selanjutnya pada motor manual, maksimumnya itu 41, H3-nya itu 26, medianya itu 19, H1-nya itu 13, dan minimumnya itu 4. Selanjutnya pada mobil pribadi, nilai maksimumnya itu 46, H3-nya itu 34,5, medianya itu 23, H1-nya itu 16,75, dan minimumnya itu 4. Selanjutnya pada truk, nilai maksimumnya itu 5, nilai H3-nya itu 2,75, medianya itu 2, H1-nya itu 1, dan minimumnya itu 0. Selanjutnya pada pick up, nilai maksimumnya itu 10, H3-nya itu 5, medianya itu 2, H1-nya itu 1, minimumnya itu 0. Lalu selanjutnya pada minibus, nilai maksimumnya itu 2, H3-nya itu 0,75, medianya itu 0, H1-nya itu 0, dan minimumnya itu 0. Selanjutnya pada sepeda, di sini maksimumnya itu 3, H3-nya itu 1, medianya itu 0, H1-nya itu 0, dan minimumnya itu 0. Selanjutnya box plot pada hari Sabtu, yaitu motor matic-nya itu nilai maksimumnya itu 140, H3-nya itu 98,25, median 79,
Hi155, minimumnya itu 18. Selanjutnya pada motor manual, maksimumnya itu 32, Hi322,75, median 17, Hi1 12,25, minimumnya itu 5. Selanjutnya pada mobil pribadi, maksimumnya itu 47, Hi3-nya itu 39,5, mediannya itu 35, Hi1-nya 27 dan minimumnya itu 5. Selanjutnya pada truk itu maksimumnya itu 7, Hi3-nya itu 3, mediannya itu 2, Hi1-nya itu 1 dan nilai minimumnya itu 0. Lalu pada pick up nilai maksimumnya itu 6, Hi3-nya itu 3, mediannya itu 2, Hi1-nya itu 1 dan minimumnya itu 0. Selanjutnya pada minibus ini maksimumnya itu 4, Hi3-nya itu 1, mediannya itu 0, Hi1-nya itu 1 dan minimumnya itu 0. Selanjutnya yaitu pada sepeda itu maksimumnya itu 7, Hi3-nya itu 1,75, mediannya itu 0, Hi1-nya itu 0, minimumnya itu 0. Bacaannya hampir sama seperti pada sebelum-sebelumnya. Pada di sini ini saya jelaskan bahwa karena whisker itu lebih panjang di atas daripada di bawah, maka data itu lebih condong ke bawah, sehingga dilihat di sini itu lebih banyak di antara motor matic itu banyak lewat di banyak pada sisi siang itu sekitar 40-80 di sini. Lalu di sini pada motor manual itu hampir sama 50-50 di sini. Jadi hampir sama rataannya itu yang lewat pada sisi siang itu hampir sama. Lalu di sini mobil pribadi ini lebih banyak di jangkauan antara 15 sampai ke kurang dari 40, dan di pada truk ini nilai maksimumnya itu 7, dan di sini ini karena sedikit jadi antara 0 sampai ke 2 atau 3, hampir sama dengan setelahnya. Di sini juga sama, di sini makin banyak rentang antara Hi3 dan Hi1 maka makin beragam, maksudnya makin banyak juga yang lewat di sesi tersebut dan pembacaannya juga hampir sama. Di sini boxplot pada hari Rabu, di hari Selasa ini hari Rabu. Lalu setelahnya selanjutnya di sini saya sajikan data kuesioner. Di sini saya menggunakan variabel berupa nama, gender, umur, dan pertanyaan 1 sampai pertanyaan ke-10. Di sini pertanyaan 1 nilai maksimumnya itu 5, Hi3-nya itu 4, medianya itu 4, Hi1-nya itu 3 dan minimumnya itu 2. Pada pertanyaan kedua itu maksimumnya itu 5, Hi3-nya itu 4, medianya itu 3, Hi1-nya itu 3 dan minimumnya itu 2. Lalu pada pertanyaan 3 nilai maksimumnya itu 5, Hi3-nya itu 5, lalu medianya itu 4, Hi1-nya itu 3, minimumnya itu 2. Selanjutnya pada pertanyaan keempat, nilai maksimumnya itu 5, Hi3-nya itu 4, medianya itu 4, Hi1-nya itu 3, dan minimumnya itu 2. Selanjutnya pada pertanyaan kelima, nilai maksimumnya itu 5, Hi3-nya itu 4, medianya itu 4, Hi1-nya itu 3, dan minimumnya itu 3. Selanjutnya pada pertanyaan ke-6, itu maksimumnya itu 5, Hi3-nya itu 4, medianya itu 3, Hi1-nya itu 3, minimumnya itu 2. Lalu pada pertanyaan ke-7, nilai maksimumnya itu 5, Hi3-nya itu 4, medianya itu 3, Hi1-nya itu 3, dan minimumnya itu 2. Selanjutnya pada pertanyaan ke-8, nilai maksimumnya itu 5, Hi3-nya itu 4, medianya 3, Hi1 2,25, dan minimumnya itu 2. Selanjutnya pada pertanyaan ke-9, maksimumnya itu 4, Hi3-nya itu 3, medianya itu 2, Hi1-nya itu 2, dan minimumnya itu 2. Selanjutnya pada pertanyaan 10 itu nilai maksimumnya itu 4, Hi3-nya itu 4, medianya itu 4, Hi1-nya itu 3, dan minimumnya 4. Jika dilihat bahwa pertanyaan nomor 1, 2, 4,
6, 7 itu hampir whiskernya itu hampir sama antara whisker bawah dan whisker bawah. Lalu pada ketiga itu whisker bawah dan atas, di mana whisker bawah itu lebih panjang, maka data itu lebih condong ke bawah. Lalu jika dilihat ini pada pertanyaan 5, whisker atas ini lebih panjang daripada whisker bawah, maka data condong ke bawah. Maaf, yang ini nih berarti condong ke atas. Lalu di sini pada pertanyaan 9 ini 8 ini whisker atas lebih panjang daripada whisker bawah, maka data lebih condong banyak itu jawaban ke bawah. Lalu di sini 9, dimana jika dilihat di antara semuanya yang mendapatkan rerataan paling rendah itu yaitu pertanyaan 9. Pada pertanyaan ke-10 ini whisker hampir sama, bahkan tidak terlihat. Di sini berarti semuanya ini berada di angka 4 dan 3. Lalu di sini saya menggunakan visualisasi diagram lingkaran dan diagram batang pada variabel gender dan variabel umur. Di sini 40% perempuan dan 60% laki-laki. Lalu di sini umur kurang dari 17 itu kurang dari 2,5. Lalu 17 sampai 25 itu kurang dari 12,5, sekitar 12. Lalu lebih dari 25 itu kurang dari 17,5 atau sekitar 17. Selanjutnya conclusion atau suggestion, karena tadi itu di sini dijelas pada nomor 9 itu pertanyaannya berupa bagaimana menurut saudara kepadatan lalu lintas di jam-jam sibuk seperti jam pulang kerja. Di sini saya akan memberikan conclusion dan suggestion, beberapa solusi untuk mengatasi tingkat kepadatan lalu lintas pada jam sibuk, termasuk dapat investasi dalam transportasi massal atau lebih memperbanyak transportasi massal. Selanjutnya pengembangan infrastruktur jalan, lalu promosi carpooling. Promosi carpooling itu contohnya seperti jika bus karyawan itu kan karyawan itu menunggu di beberapa halte dan bus itu akan tiba di halte-halte tersebut dan para karyawan itu sama-sama menuju ke tempat tujuan yang sama. Selanjutnya implementasi kebijakan kerja fleksibel. Lalu untuk rekomendasinya yaitu untuk dapat mencakup peningkatan jalur sepeda dan trotoar untuk mendorong transportasi berkelanjutan. Jadi menyediakan jalur trotoar dan sepeda sehingga mungkin dengan begitu masyarakat akan sadar dan lebih menggunakan sepeda dan jalan kaki, dan itu pun juga dapat mengurangi polusi udara. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.